Contohnya adalah kayak dokter Dea. Dokter Dea itu menangani juga adalah skleroterapi. Terus ada konsultannya dengan dokter Indra dan dokter Handi. Dokter Handi itu spesialistiknya ada di cardio rehab. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang treadmill ya, tadi ya kita treadmill test, itu sebenarnya kita berlari di atas treadmill gitu sambil kita pasang EKG-nya supaya kita tahu apakah aliran darah yang ke jantung pada saat aktivitas itu lancar apa tidak, seperti itu. Nanti akan muncul gambaran di treadmill-nya Bu, seperti itu. Nanti kalau misalnya ibu sudah tidak kuat, itu bilang aja tidak apa-apa ke petugasnya, Mbak saya capek gitu, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya treadmill tes pun juga jangan dipaksa harus kayak gitu, harus selesai, itu juga usah sekuatnya itu aja, tidak apa-apa. Nanti hasilnya juga akan keluar di kertasnya itu. Jadi kertasnya nanti akan gede Bu, akan kita kelihatan mana yang sumbatannya itu di sebelah mana, itu bisa kelihatan. Gitu, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, apakah saya sudah cukup menjawab? Batasnya sampai kapan waktunya? Jadi nanti rodanya itu berputar pertama pelan. Oh masih aman Bapak Ibu, aman, tambah kecepatannya itu tapi sambil dimenitin. Terus masih aman Bu, aman itu adalah ketika mulai ada nyeri-nyeri, mulai nggak nyaman di dada, itu batasnya sampai kapan? Itu untuk mengukur panjenengan semua ketika aktivitas di rumah. Misalnya masih ada yang aktif badminton, ada aktif yang lari, biasanya Bapak sama Ibu kurang set aja, kurang 2 menit aja. Faktanya banyak artis-artis yang kena serangan jantung pada waktu olahraga. Kenapa? Yang dipaksakan udah gelok jam, kurang 2 menit aja. Tapi jantungnya udah maksimal, ya udah pulang atau tiba-tiba pada waktu bulu tangkis langsung jatuh. Jadi untuk mengetahui itu, untuk kedepannya lebih aware, lebih saya udah mulai nggak nyaman, ya udah istirahat, mau temannya mau lanjut mau silahkan, yang penting saya cari aman, lebih memperhatikan jantung saya sendiri. Jadi nggak usah mengikuti tren, nggak usah mengikuti teman. Kalau udah nggak nyaman, udah nggak sekiranya mampu. Jadi alarm itu adalah tubuh kita sendiri. Yang tahu mampu dan tidak mampu adalah tubuh kita sendiri, bukan rekan kita, bukan teman kita. Kalau kitanya udah capek, ya gitu. Mungkin sekarang kalau kayak kalau kita pergi ke mall-mall kan seringnya kita jarang ya Bapak Ibu sekalian minum air putih manis, air putih yang tawar gitu ya, atau air putih hangat gitu. Pasti kan yang manis-manis semuanya ya, kayak teh juga manis, kemudian es teler gitu ya, seger-seger gitu. Tapi ya itu tadi memang dia adalah faktor risiko bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena semakin gula darahnya itu tinggi, maka pembuluh darahnya akan semakin kental. Nah, sama seperti sungai Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sungai itu aliran darahnya itu kental ya, itu maka alirannya nggak lancar ya. Beda seperti ketika aliran darahnya ini lancar, nggak ada yang menyumbat. Nah itu seperti itu. Kemudian yang keempat ada obesitas. Yang kelima kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik ini generasi saya sama Sukoy ya, kurang aktivitas fisik karena kita kaum mager ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian walaupun sudah usia di atas 40 tahun tapi tetap harus aktivitas fisik yang ringan-ringan aja. Contohnya seperti berjalan, ya benar berjalan minimal 30 menit gitu. Dan jalannya jangan jalan yang naik ya Bapak Ibu ya, karena kalau jalan yang naik itu akan beresiko terhadap pasien-pasien yang punya radang di lutut gitu. Jadi jalannya yang datar aja, iya yang datar-datar aja. Atau yang paling bagus itu adalah bersepeda yang statis itu Bu, yang sepeda di rumah yang dia nggak gerak. Nah itu kan kita nggak naik ya. Atau bisa juga berenang, itu juga bagus sekali buat yang usia seperti Bapak Ibu sekalian seperti ini. Terus I start my day in silence. Where are my slippers? Where's my notebook? My dreams, write them down. Write down your dreams. Write down your dreams. Don't forget to write down your dreams.
Boleh, terserah, depan aja. Jam tangannya dilepas ya. Kamu sepatu. Pada mana ada? Ada riwayat darah tinggi? Enggak. Enggak ada? Atau enggak pernah Bisa. di Video ini. enggak ada ya memang? Gak apa-apa. Normal ya? Ya sebanyak mungkin. Kalau gula darah Ada. kemarin ada agak tinggi di atas normal. Oh. Habis apa MCU kemarin itu. Oh iya. Sudah pernah rekam jantung sebelumnya? Ya di MCU itu. Oh iya. Katanya normal. Iya normal katanya. Katanya. Nggak tahu sekarang. Oh iya. Mudah-mudahan tetap. Ada keluhannya apa? Enggak. Enggak ada ya. Pemeriksaan jantung dari Hasna Husada Sampai juga apa? untuk PPBRI Malang Marta Dinata, diminta rekam jantungnya, bukan rekam jejaknya tapi rekam jantungnya Bapak Indra Kusmiarto. Ini tes jantung. Karena memang rokok itu banyak zat bahayanya sih Pak ya, bukan cuma buat bapaknya sendiri tapi juga buat yang ibu-ibu yang tidak perokok gitu, karena ibu-ibu ini juga termasuk perokok pasif ya jadinya, karena banyak menghirup secara tidak langsung akan menghirup asap yang dari bapak-bapaknya sekalian gitu ya. Terus yang terakhir adalah periksa tekanan darah secara rutin. Next. Oke, di kami Bapak Ibu sekalian ada namanya EKG. EKG itu yang akan Bapak Ibu periksa hari ini, jadi cuma ditempel-tempel aja gitu, jadi jangan takut. Nanti perawat kami ada namanya Mbak Isya, tadi dia baik sekali, lucu gitu gitu, jadi Bapak Ibu nggak perlu takut. Iya, imut juga Bapak Ibu gitu. Terus yang kedua ada treadmill. Kalau treadmill itu memang kita tidak bisa bawa, kita hanya bisa bawa EKG aja, karena treadmill itu besar di alatnya seperti treadmill biasa gitu Bapak Ibu. Jadi itu ada pemeriksaan lanjutan ketika EKG-nya ada sesuatu masalah, maka kita akan konsultasikan ke dokter spesialis jantung. Kemudian ada saran untuk dilakukan treadmill, maka kita akan lakukan treadmill. Kemudian yang ketiga adalah ekokardiografi. Jadi ekokardiografi itu merupakan USG jantung. Itu pemeriksaan untuk melihat apakah jantung kita ini ada yang bocor apa enggak, apakah jantung kita ini membesar apa enggak, seperti itu. Itu lebih jelas akan terlihat di bagian ekokardiografi. Yang keempat ini Holter. Jadi Holter itu harus minum obat seumur hidup. Tapi kebetulan suami saya dia sebelumnya di rumah sakit Lafayette pemeriksaannya, kemudian dengan dokter di sana itu setelah sekian lama baik, sekian lama pemeriksaan itu selalu membaik gitu, disuruh mengurangi, kebetulan yang dikurangi itu Clopidogrel, disuruh mengurangi, dijarangi, katakanlah pertama 2 hari sekali, nanti kalau sudah pemeriksaan berapa bulan tetap baik 3 hari sekali. Nah, sekarang ini sudah diminum 3 hari sekali. Kemudian entah kenapa tidak bisa lagi periksa di Lafayette, sehingga kebetulan juga di Hasna Medika. Setelah ditanyakan di Hasna Medika itu tidak boleh, harus tetap diminum terus obatnya. Padahal sebelumnya memang dia mengurangi obat itu nggak apa-apa juga, yang sampai sekarang alhamdulillah sehat terus. Mungkin itu aja bagaimana yang sebenarnya itu bagaimana. Kemudian yang satu lagi, kalau untuk pemeriksaan dengan treadmill itu misalnya saya harus berapa lama dengan kecepatan berapa, misalnya kita sudah sampai tim sukses berarti baik. Stimulan atau Clopidogrel itu tidak boleh dihentikan ya Bu ya, karena obat Clopidogrel itu kan obat supaya tidak terjadi pembekuan darah. Jadi ketika pasien jantung itu kan memang sudah ada penyumbatan pembuluh darah nih, sudah ada
seperti batunya di situ. Nah, makanya kita memberikan obat Clopidogrel adalah supaya tidak terjadi bentukan batu itu tadi gitu. Jadi memang harus diminum setiap hari sih sepertinya itu, Bu. Jadi memang kalau misalnya di Astra Medica tidak disarankan untuk berhenti obat Clopidogrel sama aspirannya itu. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, Dok, nanti kalau misalnya saya minum obat itu apa nggak ketergantungan gitu? Sama seperti obat pasien-pasien diabetes dan juga pasien-pasien hipertensi, itu banyak sekali saya menerima pertanyaan, Dok saya takut ketergantungan, Dok saya takut ginjal saya kenapa-napa kalau misalnya saya minum obat itu. Nah, Bu, kita kita sebagai dokter itu memberikan obat sesuai dosisnya gitu ya. Jadi kita memberikan obat itu yang paling banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien diabetes ya, ketika tidak diminum obatnya itu, maka akan terjadi kekentalan pembuluh darah sampai seperti itu. Pengaruhnya ke dua tangan atau cuma satu tangan terasanya kesemutan atau tebas. Nah, ini spesialisnya ke saraf atau ke endokrin atau ke jantung? Terima kasih, Dok. Kemudian Pak, Pak Eko, itu dokter, kalau tangan kesemutan itu ngarahnya kemana nih? Gula darah itu memang bisa menyebabkan komplikasi pasiennya itu kesemutan atau keringan. Untuk satu tangan atau dua tangan itu tidak menentu Bapak ya. Jadi tergantung, ada beberapa pasien yang tangan kanannya aja, ada beberapa pasien yang empat-empatnya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada yang cuma tangannya aja, tangan kanan sama tangan kiri, seperti itu. Untuk spesialisasinya nanti kita ke dokter penyakit dalam, kemudian akan dikonsultasikan dengan dokter saraf, Pak. Jadi biasanya dirawat oleh dua dokter. Tapi yang paling utama adalah dokter penyakit dalamnya.
dari Hasa Medika Malang, saya Trijowo Prasetyo, Dr. Cynthia dan Mbak Lisa mengucapkan mohon maaf kalau ada